Oke, dari 6 kartu pertama yang terbuka berikut klarifikasi kartunya, ini orang tidak bisa dipercaya guys. Kenapa? Karena dia tidak berpengalaman dalam apapun yang sedang dia gembar-gemborkan atau yang sedang dia koar-koarkan ke kamu. Tapi ini orang rada unik guys, karena kemampuan persuasifnya itu sangat tinggi. Jadi semakin sering kamu bicara sama dia, semakin mudah dia mempengaruhimu dan semakin mudah kamu percaya sama dia. Hai guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah special reading Bisakah Dia Dipercaya untuk kedua belas zodiak sign di bulan Mei 2025. Oke, ada seseorang yang saat ini kamu ragukan guys. Apakah dia bisa dipercaya atau tidak? Ya, kenapa kamu meragukannya? Tentu saja karena rekam jejaknya guys. Kepercayaan itu earn, ya nggak sih? Didapatkan guys. Jadi nggak bisa orang bilang percayalah padaku, nggak bisa. Harus dilihat dulu latar belakangnya gimana gitu ya. Kalau misalnya ini tentang modal, udah ketahuan dia tuh tukang tipu guys, tukang bawa lari modal orang. Tapi suka banget minta orang untuk invest ke dia begitu. Gimana bisa dipercayai, ya nggak sih? Atau kalau misalnya dia ini mau buka bisnis, teman kamu dulu zaman SMA. Di SMA itu udah sering banget dia tuh bawa kabur uang orang misalnya guys, atau makan uang kelas misalnya, atau uang OSIS dimakan. Kamu ingat banget ini peristiwanya, dan kemudian itu pasti akan bikin kamu ragu ya guys. Even people change, but trust can only be earned. Oke, itulah tujuan dari readingan ini aku buat untuk kamu, supaya kita bisa cari tahu orang yang sedang kamu fokuskan ini bisa dipercaya atau tidak. Oke. Aku bicara dengan banyak orang sekaligus ya guys. Jadi nggak semua orang yang sedang mempertanyakan apakah seseorang bisa dipercaya atau tidak akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Dibawa santai aja, jangan terlalu dipikirin ya. Dan ini general reading. General reading, sekali kita ulangin, ini general reading. Bisa tentang apa saja dalam aspek kehidupanmu. Jadi ini orang yang akan aku reading ini bisa siapa saja guys. Bisa jadi loversmu atau kekasihmu, atau bisa jadi temanmu guys, partner bisnismu, atau siapapun itu. Oke. Just take how it resonate to your personal life, but never force it ya. Aku akan bukakan 10 kartu guys. 6 kartu pertama yang di-cross akan membahas kisah tentang kenapa isu tentang kepercayaan ini muncul. Dan kemudian 4 kartu terakhir yang vertikal akan berupa tips dan trik atau nasihat dari semesta tentang bagaimana cara menghadapi ini orang. Oke. Kalau kamu merasa resonate dengan apa yang aku sampaikan nanti di 6 kartu pertama, lalu tertarik untuk melihat tips dan trik tadi di 4 kartu yang vertikal, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video guys. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Kalau ada masalah dalam mengakses video extended, silahkan di chat ke aku. Nanti aku bantu cari solusinya untuk kamu. Oke. I want a clue, give me clue guys. Ini kartu yang penting sekali. Satu tapinya ya tunggal. Nggak ada. Nggak ada clue Ray, karena aku pun no clue gitu. I don't have any other clue to about this person. Oke lah. Ayo kita langsung lihat saja kartu oracle-nya. Satu kartu dari sini sebagai pilot untuk pesan kamu ini. Halo. Oke, sudah datang. Bisakah dia dipercaya? The drum. Berisik guys. Tipe kalian berisik. Angka 15 mungkin akan ringing something for you. Jadi kalau drum ini geza gitu, kayak pinter ngomong kali orangnya. Atau bukan tipe yang showing atau proving something by action, tapi lebih ke arah berisik. Oke, jadi tindakan akan selalu lebih silent atau lebih sepi, hening dibandingkan ucapannya, nggak sih guys? Kalau orang bicara pasti akan lebih kuat atau lebih menarik perhatian gitu deh ya, dibandingkan orang yang diam. Dan ini orang bukan tipe yang bisa diam guys. Berarti ini banyak omongnya. Berarti dia suka
kayak mencoba atau berusaha untuk meyakinkan kamu sehingga kamu bisa mempercayai dia. Tapi kamu tetap nggak percaya guys, kamu masih tetap meragukan. That's why you coming to this reading, oke? Jadi clue pertama yang perlu kamu ketahui, ini orang berisik banget guys. Jadi kalau ini loversmu, aduh, setiap hari tuh ngomongnya tuh macam-macam lah guys. Love bombing, percayalah padaku, nggak pernah aku merasakan yang seperti ini. Baru kamulah yang bisa menaklukkan hatiku. Aku punya visi masa depan yang cerah di antara kita berdua. Pokoknya begitu selesai kontrakku kerja di luar negeri ini, aku akan segera pulang menikahimu. Aku hanya menginginkan dirimu. Berisik guys ya. Kalau ini adalah partner bisnis, banyak banget yang dia cocorin ke kamu. Jadi begini market persennya, begini keuntungan, kemudian kendala kita akan seperti ini, market global seperti ini, ekonomi Amerika begini, ekonomi Eropa seperti ini. Berisik. Kalau ini misalnya tentang friendship atau pertemanan, temanmu ini berisik banget guys. Banyak yang diomongin atau banyak yang diceritain ke kamu. That's the first point for you, so that you can know this reading is yours or not ya, supaya kamu bisa tahu kamu akan resonate dengan readingan ini atau enggak. Kamu sedang berhadapan dengan seseorang yang berisik banget, dan itu yang mau kita cari tahu, dia ini dengan keberisikannya ini bisa dipercayain atau tidak ya. Yo guys, langsung kita mulai aja. Kayak tong kosong nyaring bunyinya ya. Apa terlalu awal guys aku bilang begitu? Kayaknya sih terlalu awal guys. Nah sekarang sudah tidak terlalu awal lagi. The Queen of Swords ini tentang dingin ya guys. No feeling here. Jadi kalau ini tentang romantic tadi, romantic story, kamu perlu tahu bahwa tidak ada perasaan di sini. Jadi kalaupun dia bilang baru kamu lah yang bisa bikin aku ini sampai melambung tinggi terbang jauh ke angkasa dengan perasaan cinta yang luar biasa ini, that's bullshit guys. This is Queen of Swords energy, no feeling. Lebih ke arah strategi. Maka yang dia katakan itu berkaitan dengan strategi. Ada yang diincar atau ada yang dia inginkan. Berisiknya dia ini guys adalah bagian dari strateginya. Sword energy. Sword itu identik dengan militer ya guys. Pokoknya perang deh, perang. Atau ya apapun yang berkaitan dengan strategi ya. Leo dan Aquarius datang bersamaan. This is the Strength dan kemudian the Star. Fokusnya the Fool, wow. Targetnya the Ten of Wands, the Sun, Queen of Cups, Ten of Swords. Udah ini guys nasihat pertama untuk kalian. Sebenarnya aku udah bisa nggak lanjutkan lagi readingan ini karena ini udah karma guys. Hangman tertunda, kemudian Emperor, Ten of Cups, di bawahnya Hermit ya. Jadi tadi selain Leo, Aquarius, Virgo, Aries datang di readingan ini. Entah siapa yang Aries, yang zodiaknya barusan aku sebutkan, apakah yang sedang ditilik, apakah bisa dipercaya atau tidak, atau seseorang yang kena krisis kepercayaan. Oke, singkirin dulu di sini. Yuk guys, kita langsung mulai klarifikasi. Hermit adalah masa solitude. Jadi guys, sebenarnya kamu nggak usah dengerin berisiknya dia lagi. Karena Hermit adalah masuk ke gua persembunyian atau nyepi in general. Tidak berurusan dengan ini orang. Jangan ngobrol sama dia. Jangan membahas apapun yang akan menimbulkan isu kepercayaan ke dia. Hermit, mundurlah dari sini. Jadi kalau Hermes sudah datang untuk menyuruh kamu mundur, berarti iya, ini orang tidak bisa dipercayai ya. Let me do the Hermit, thank you. Kayak kalian itu mau menantang badai bersama-sama guys, without any experience. Without any experience. Tapi ada salah seorang yang lebih sotoy. Dan yang satu lagi kayak antara bakalan percaya atau kayak meragukan kesotoyan yang satu orang lagi. Ayo kita bikin bisnis warung bakso. Dua-duanya sama-sama belum pernah buka warung bakso. Gampang itu sebenarnya. Kita hanya tinggal perlu bertanya sama pemilik bakso.
yang sudah laris gitu, pura-pura aja ini bumbunya apa gitu, nggak bakalan dia kasih tahu guys, percaya deh. Ada bumbu rahasianya. Gampang aja, kita tinggal cek di YouTube caranya. Kalau marketing mah gampang, tinggal gini, kita kan udah pernah begini. Itu satu yang berisik. Yang satu lagi gini guys, mendengarkan, mendengarkan, mendengarkan. Dan yang sedang aku ajak bicara saat ini adalah yang dia mendengarkan, dan yang satu berisik lagi adalah yang tidak bisa dipercayai, because it's inexperience. Dua-duanya sama-sama tidak punya pengalaman tentang ini. Jadi seperti si buta menuntun si buta. Same with romantic relationship. Ya, aku bisa membahagiakanmu. Dari awal nih orang guys, belum pernah sejarahnya bisa membahagiakan orang. Konon bisa bahagiain orang, bagian dirinya sendiri pun dia nggak bisa. Dia aja bingung tentang seperti apa konsep kebahagiaan yang dia inginkan. Nggak akan mungkin dia tahu caranya berbagi kebahagiaan denganmu. That's why this person is not something that you can trust. Ya, itulah makanya hermit ini datang pergi. Kalau kamu diajak bisnis sama orang yang berisik ini, jangan. Menjauhlah dari dia. Seven of Pentacles, Eight of Cups ditambah the Four of Pentacles. Ada niatan jahat gak sih Ray? Nggak ada sih guys. Nggak ada. Hanya saja kadang-kadang kebodohan seseorang berpengaruh buruk pada kita, ya gak sih? Ada orang yang gak tahu naik sepeda motor guys. Gak tahu dia. Inexperience mungkin, baru pertama kali, tapi langsung digas kencang ngebut. Kita jalan di trotoar, kita ditabrak. Orang-orang bilang itu sial guys. Ada nggak niat dia nabrak orang? Enggak. Niat dia mah naik sepeda motor aja. Tapi kebodohan dia membawa kerugian bagi orang lain. Same like this situation. Kesoktahuan atau kesotoyan orang yang berisik ini berpotensi membawa kerugian untukmu. That's why you cannot trust this person. Hangman, kamu kan berkali-kali dihalangi berurusan dengan ini orang katanya. Kalaupun kamu ada niat merespon dia begitu, oke lah, ayolah kita mulai bisnis bakso itu. Kapan kita cari lokasi dulu nih? Iya, aku ada beberapa nih yang udah aku checklist nih lokasi ruko untuk buka usaha bakso kita ini bla bla bla. Padahal belum ada ya, dicek. Belum ada sama sekali. Ntar ya, minggu depan, hari Rabu deh kita kasih waktu seharian deh untuk mencari itu. Rabu batal, entahlah karena hujan atau ada masalah lain begitu. Nah, itulah hangman guys. Kamu akan menemukan banyak kendala-kendala untuk mewujudkan rencana bersama ini orang katanya. Dan kamu harus paham bahwa itu adalah pertanda bahwa ini orang tidak bisa dipercayai. Let me do the center of the reading, thank you. The Death, the Tower, kemudian the Moon. Bahaya ini ya guys. Bahaya. So the star is like walking away, menjauh, jangan berurusan dengan ini orang kan begitu ya. Maybe you don't like it. Iya sih Ray, agak-agak sulit sih aku percaya omongannya. Tapi aku udah pengen banget punya bisnis warung bakso. Aku udah cari teman-teman kemana-mana untuk bikin usaha ini, nggak ketemu. Baru dia deh, pas banget, klop banget nih. Memang gak percaya sih gue, karena dia belum pernah berbisnis sebelumnya. Dia orang kerja kantoran misalnya. Atau dia mah gak pernah berbisnis bakso. Dia pun gak suka makan bakso setahu gue gitu. Dan it's like kamu harus realistis guys dalam cerita ini. Begitu juga kalau ini romantic story ya. Kisah tentang orang yang saat ini membombardir kamu dengan love atau romance. Setahu aku dia itu gak pernah deh punya track record bagus dalam relationship. Aku pernah dengar dia selingkuh. Tapi katanya dia ceritanya bakalan setia sama aku. Masa sih Ray? Kayak begitulah guys yang saat ini terjadi padamu. Tapi dia ini harapanku Ray. Umurku udah 30. Kata orang tuaku aku harus segera menikah. Dilema banget kan? That's why you are coming here. But still guys, don't force anything. Pakai logika katanya guys. Dan yang paling penting adalah kamu memahami jejak rekam ini orang. Kamu cari informasi dong. Kalau misalnya tentang bisnis, kamu cek
gimana keadaannya, situasi finansial dia bagaimana. Sebelumnya dia pernah nggak ngajak-ngajakin orang bisnis juga, tapi nggak jalan. Kenapa? Karena dia kan inexperience, guys. Harusnya kalau dia experience, dia bisa cerita tentang dia pernah menjalankan bisnis yang sama misalnya, atau misalnya yang lama pun gagal, nggak masalah lah ya guys. Karena sering juga kita memulai usaha pertama itu gagal dulu, tapi kita udah punya pengalaman, udah tahu letak salahnya di mana, dan kemudian kita mau memperbaikinya, cari partner yang tepat. Itu nggak masalah sih menurut gua gitu. Tapi this koar-koar is like lebay guys, kayak terlalu berlebihan, kayak songong, sok tahu banget. Jadi kalau ini dalam romantic story, kamu resonate-nya, dia tuh sok paling ngerti kamu guys. Itu dia ciri-cirinya ya. Aku tahu apa yang kamu mau, aku tahu apa yang gak kamu suka, tapi berantakan, bersalahan juga. Ini kan makanan kesukaan kamu kan gitu. Ternyata, hah, sejak kapan gue suka makan ini? Lu pasti bilang begitu. Nah, dari story-story yang kayak begitu atau pertanda-pertanda seperti itu, harusnya lu udah tahu guys, bahwa this person still not can earn your trust. Aku bilang still not ya guys. Aku nggak bisa bilang kalau selama-lamanya kamu nggak akan bisa mempercayai dia. Enggak lah. People change seperti yang aku bilang di awal. Manusia berubah. Tapi tidak saat ini. Kenapa? Karena Hermit datang untuk membuat kalian berdua nyepi. Jangan berurusan ya. Kalau kamu masih tetap berurusan sama dia, kamu akan semakin yakin ke dia katanya. Termakan kayak gitu deh guys. Dia akan berhasil mamam kamu. Jadi kalau ini tadi tentang cari partner bisnis misalnya, kan kamu disuruh nyepi ya, artinya udah gak usah ngomong sama dia lagi, gak usah bertemu sama dia, lebih bagus lagi. Apalagi ngomongin tentang bisnis usaha bakso yang mau dibuka ini, jangan dibahas lagi kan, itu kata Hermit ini. Tapi kalau kamu masih tetap bahas, lama-lama kamu yakin sama dia. Berarti kalau udah yakin guys ya, you know lah ya apa yang terjadi, kan the tower sudah datang. Oke. That's why hening sangat dibutuhkan sekali. Kalau ini orang yang berisik guys, dan dia nggak bisa suruh diam, kamu lah yang pergi menjauh dari dia supaya kamu tidak perlu mendengar keberisikannya lagi. Because this person cannot be trusted right now, even dia tidak terlihat jahat ya. Oke, kalau kamu merasa cocok dengan apa yang aku sampaikan barusan dan tertarik untuk melihat tips dan trik atau nasihat dari semesta di 4 kartu yang vertikal ini guys, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Itu aja yang aku punya untuk kalian. All zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars di special reading apakah dia bisa dipercaya di bulan Mei 2025. Mudah-mudahan bisa bermanfaat guys. Sampai ketemu lagi di readingan kamu berikutnya. Thank you very much. Dadah guys.